tadi, bercerita Iya. dari. Maksud saya itu mau bikin dia ekspresi memang natural gitu. Jadi sebenarnya sih nggak perlu di Nah, kayak gini bercerita. 1, 2, 3 dah. Ya begini aja, rekam aja langsung. Langsung cerita aja. Iya. Jadi Sudah itu sejalan nanti tinggal cut. Kita belum. Aku semua full. nama saya Heni Sinambela. Saya saat ini bekerja di salah satu sekolah swasta di daerah Manado. Dan saat ini saya membagikan bagaimana Tuhan begitu baik menjawab doa-doa saya, terkhusus pada awal saya memasuki pekerjaan di tempat yang baru ini. Berawal dari minggu pertama sama minggu kedua, saya bergumul oleh karena saya masih percaya kalau pekerjaan yang saya dapatkan ini Tuhan yang kasih. Dan saya masih ingat juga kalau saya ini misionaris di tempat baru dan dimanapun saya berada, saya harus tetap menjadi misionaris. Tujuannya adalah bagaimana saya bisa tetap membagikan itu pekabaran, kebenaran yang saya dapatkan ketika saya dilatih menjadi misionaris. Jadi saya bergumul di minggu pertama, minggu kedua saya berdoa, Tuhan, tolong berikan saya jiwa yang saya boleh jangkau. Setiap pagi saya doakan hal yang sama. Saya tidak sebutkan siapa namanya, tapi saya bilang, Tuhan tolong kasih saya satu jiwa yang saya boleh bantu untuk Bible study, apapun itu, sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya berdoa seperti itu. Dan akhirnya pada minggu kedua saya menjalani pekerjaan saya seperti biasa, tetapi suatu hari ada seorang gadis siswi di asrama yang sakit dan dia tidak bisa pergi ke sekolah. Dia harus istirahat di asrama. Dan saya harus memeriksa dia beberapa kali sementara dia beristirahat. Sementara saya berjalan ke arah kamarnya, saya lihat dia lagi baca Alkitab. Saya pikir dia lagi istirahat. Kemudian saya coba untuk masuk ke kamarnya, saya tanya, kamu lagi baca apa? Kemudian saat itu dia kasih tunjuk buku apa yang dia pelajari dan dia tanya, Mem tahu nggak artinya ini apa? Kemudian saya bantu jawab apa yang dia tanyakan sesuai dengan apa yang saya tahu. Kemudian setelah itu dia bilang, Mem mau bantu saya untuk belajar Alkitab, katanya gitu. Kemudian, kamu mau belajar Alkitab? Iya, Mem. Ya udah, nanti kalau kamu udah sembuh, kita akan belajar Alkitab. Nanti kita atur waktu. Saya bilang gitu ke dia. Dan akhirnya saya nggak tahu kapan waktunya Tuhan kasih untuk saya bisa ketemu dengan dia lagi untuk belajar Alkitab. Tapi pada beberapa hari setelah kejadian dia sakit, saya ingat hari itu adalah hari Jumat setelah kami combine worship. Teman kamar dari gadis ini sakit. Ketika dia sudah sembuh, teman kamarnya sakit dan akhirnya dia minta tolong untuk saya bantu dia. Saya masuk ke kamarnya dia, saya bawa dia, saya bantu rawat temannya. Kemudian ketika lagi ngobrol-ngobrol dengan temannya yang lagi sakit ini, dia masuk ke kamar. Kemudian dia ngobrol dengan saya, kami ngobrol bertiga, bercanda dan segala macam. Tiba-tiba dia nanya, Mem, kenapa Mem ibadahnya hari Sabtu? Sementara saya dan dia tunjuk temannya ibadahnya hari Minggu. Kemudian saya bilang, kamu ini nanyanya beneran atau bercanda? Saya bilang begitu. Kemudian dia bilang, beneran Mem. Ya udah, kamu ambil Alkitab kamu. Saya bilang begitu. Saya suruh dia ambil Alkitab. Kemudian sambil saya bantu ini temannya yang lagi sakit, saya sebutkan ayat Alkitab, dia buka, dan sampai akhirnya, puji Tuhan, kami punya Bible study berjalan malam hari itu dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Dan akhirnya setelah diakhiri, posisinya waktu itu sudah mati lampu. Karena sudah lewat dari jam 9 malam, asrama harus mati lampu. Dan ketika itu, saya mau tutup Bible study itu dengan doa. Saya ajak 2 anak gadis ini, karena bukan cuma satu yang belajar, dengan temannya dia yang sakit tadi, ikut juga belajar sama-sama. Akhirnya saya ajak mereka untuk bertelut saat itu, dalam kondisi yang sudah gelap. Kami bertelut, kami berdoa, saya berusaha untuk mendoakan kedua anak gadis ini, saya sebut nama mereka, dan akhirnya
ketika saya sebutkan amin, anak gadis yang di depan saya ini, dia langsung berteriak, dia bilang, "Mem, silau sekali," dia bilang. Dia sambil tutup dia punya mata, "Mem, silau sekali, saya tidak bisa lihat muka Mem," katanya begitu. Kemudian saya pikir dia ini sudah ketakutan. Saya juga sempat bingung momen apa saat itu karena belum pernah terjadi sebelumnya ketika saya selama menjadi misionaris. Jadi saya bilang, kamu tenang, saya bilang. Itu enggak apa-apa, cuma orang 3 di sini. Cuma kita bertiga di sini, jadi kamu tenang. Itu ada malaikat berarti, saya bilang. Saya masih mengimani bahwa itu ada Tuhan di situ, Tuhan kirim malaikat supaya sampai akhirnya ada cahaya yang ada di yang dia lihat di kamar itu. Karena momen yang kami lakukan bukanlah momen hal-hal yang biasa, tetapi mempelajari firman Tuhan, belajar kebenaran. Jadi saya percaya bahwa ada Tuhan yang hadir saat itu bersama-sama dengan kami. Sampai akhirnya saya menangis ketika berdoa. Sampai kelar berdoa pun saya lagi kedalamnya menangis. Saya bilang, saya cerita ke anak gadis ini yang ajak Bible study, yang bertanya tentang hari Sabat. Saya bilang, kamu perlu tahu kalau saat Mem masuk di sini, Mem berdoa, meminta orang siswi atau orang yang boleh membantu untuk belajar Alkitab. Saya bilang gitu ke dia. Dan pada hari ini, malam hari ini Tuhan jawab Mem berdoa. Makanya Mem menangis, Mem terharu sekali, Mem bahagia sekali karena Tuhan jawab doa Mem. Saya bilang begitu. Saya pegang tangan dia, saya peluk dia saat itu. Kemudian dia juga menangis akhirnya. Mem, saya juga mau cerita apa yang terjadi sama saya, dia bilang begitu. Mem masih ingat saya pernah sebut orang-orang yang dari 1000 katanya begitu. Saya bingung pertama 1000 apa. Itu yang ada ser A, ser B, dia bilang gitu, ada mem ini, mem itu. Oh, saya ingat itu adalah teman-teman saya. Teman-teman saya pernah bikin revival di tempat itu sebelum saya bekerja di tempat itu. Jadi mereka bikin revival dan dia bilang, saya senang acara itu karena kami ada bermain-bermain di kolam, kemudian juga kami ada belajar Alkitab sama-sama walaupun pagi-pagi kami lari-lari, disuruh lari-lari, tapi saya senang katanya begitu. Dan terkhusus ketika belajar Alkitab, saya ada dapat beberapa hal ketika mereka datang ke sini, Mem, kata begitu. Dan ketika mereka pergi, saya tetap berdoa, Tuhan, bagaimana ini saya udah nggak ada lagi mau bantu mengerti Alkitab. Tuhan tolong berikan orang yang boleh membantu saya untuk mengerti firman Tuhan. Dia bilang gitu di doanya. Dan tidak lama dari itu, karena saya ingat revival itu dilakukan pada bulan April kalau tidak salah, atau Mei awal. Dan saya masuk di akhir Mei, jadi jarak waktunya tidak terlalu jauh. Dan dia bilang, saya minta Tuhan, dan akhirnya Mem datang. Mem masih ingat beberapa hari lalu ketika saya sakit, Mem datang ke kamar, dia bilang begitu. Saya ketika Mem keluar, saya bersyukur sekali. Saya minta Tuhan untuk kasih orang untuk bantu saya Alkitab, dan Mem datang ke kamar saya untuk menjawab pertanyaan saya katanya. Dan saya senang sekali ada Mem saat ini untuk membantu belajar Alkitab. Saat itu dia menangis, kami menangis sama-sama di malam hari itu. Saya bersyukur karena doa saya dijawab, dan dia juga bersyukur karena doanya dia dijawab. Jadi doa kami saat itu sama-sama dijawab. Itu adalah momen pertama kali yang terjadi dalam hidup saya selama saya secara khusus selama saya jadi misionaris. Bahkan seumur hidup saya, bahkan sampai hari ini, itu adalah momen yang paling berkesan untuk saya. Karena Tuhan menjawab dua doa yang punya tujuan yang sama, permintaan yang sama Tuhan ketemukan di waktunya Tuhan. Saya percaya itu waktunya Tuhan. Dan sampai hari ini anak gadis tersebut masih terus lanjut Bible study. Walaupun mungkin momen-momen anak remaja ada mut-mutannya, tapi saya percaya bahwa kebenaran yang sudah dia dengarkan, yang sudah dia pelajari, Tuhan akan tumbuhkan itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan untuk urusan jiwa, saya tidak mau pusing itu bagaimana caranya Tuhan mau bawa dia, tetapi saya masih percaya bahwa
ada waktunya, ada caranya Tuhan untuk menyelamatkan dia. Kebenaran itu mungkin belum dituai saat ini di hadapan saya, mungkin itu tahun depan atau beberapa tahun ke depan ketika dia menjalani hidup di masa depan. Dan saya percaya juga ketika kita masih rindu untuk bekerja untuk Tuhan, Tuhan masih mau pakai kita. Tuhan masih mau pakai saya, walaupun bukan di organisasi misionari, tetapi di tempat pekerjaan kita dimanapun, kalau ketika dipakai, kita minta Tuhan pakai kita akan digunakan sebagai alat yang berharga, mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali sampai dia datang.